Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda melalui channel saya ini. Ya, saya berdoa berharap saudara semua sehat dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara-saudara sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui channel saya ini. Ya, kalau saudara belum mensubscribe, silakan saudara mensubscribe. Dan juga kalau saudara tidak berkeberatan, saudara bisa tekan tombol lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali saya membuat video tentang firman Tuhan, ya, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Dan jangan lupa saudara sekalian, saudara juga bisa mendukung channel saya ini sehingga bisa mencapai subscriber yang memadai, sehingga saya nanti pada suatu ketika bisa live. Saudara bisa membagikannya kepada kerabat saudara atau teman-teman saudara, ya, bukan hanya yang Kristen, tapi juga yang kalau Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara bagikan, siapa tahu ya, yang mendengarkan firman Tuhan itu bisa tersentuh hatinya dan bisa menerima Tuhan Yesus. Karena saya percaya di era modern yang saat ini, ya, kita diuntungkan karena firman Tuhan bisa disampaikan melalui media YouTube ini. Ya. Baik saudara sekalian, firman Tuhan kali ini berjudul mengenakan pakaian pesta. Nah, apa ini? Ya, mengenakan pakaian pesta. Ya, kita tahu pakaian pesta itu kalau kita ada pesta, misalnya pesta pernikahan, wedding, ya, pesta ulang tahun, atau apapun yang namanya pesta, biasanya kita punya baju pesta. Ya. Baju pesta beda dengan baju biasa, ya, apalagi baju rumah saudara sekalian. Ya, baju pesta itu khusus, terutama untuk wanita. Ya. Biasanya baju pesta lebih mewah, ya, lebih wah begitu saudara sekalian. Nah, di sini judulnya mengenakan pakaian pesta. Kidung Agung pasal 5 ayat 3. Ya, Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo saudara sekalian. Ya. Salomo seorang raja yang sangat berhikmat, ya, yang menarik saudara sekalian. Kidung Salomo ini berisi pujian, kumpulan pujian, ya, kumpulan puisi tentang cinta, pujian pria kepada kekasihnya, pujian hatinya wanita, ya, atau sebaliknya, ya, pujian atau perasaan, ungkapan perasaan puisi wanita kepada pria idamannya. Nah, dikatakan Kidung Agung pasal 5 ayat 3, kalau suruh baca perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kerinduan Mempelai Perempuan. Ya. Kerinduan mempelai perempuan. Apa itu kerinduan mempelai perempuan? Nah, yang menarik, kita baca ayat 3, saudara sekalian. Saudara nanti bisa baca di ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Dikatakan begini, Kidung Agung pasal 5 ayat 3, bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Nah, saudara, di sini menarik sekali ya, ungkapan dari gadis ya, terhadap pria idamannya. Dia katakan, bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Ya, tentunya tidak, saudara sekalian. Ya. Kalau ditanya seperti itu, kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Nah, ini puisi yang apa namanya sejajar begitu, saudara sekalian. Ya. Membuka baju, ya, kemudian membasuh kaki, ya, itu disejajarkan, saudara sekalian. Nah, ada yang menarik, saudara sekalian. Bapak gereja yang bernama Cyrillus, ya, Cyril, ya, bapak gereja di abad awal-awal begitu, saudara sekalian, dia memberikan semacam tafsiran, kemudian dia tulis dalam semacam katekisasi, ya, pelajaran agama, ya, lecture begitu. Dia bilang begini, saudara sekalian, ini menarik, ya, makanya saya berani mengalegoriskan, ya, kalimat dari Kidung Agung ini karena ada dasarnya, yaitu seorang bapak gereja, tulisan bapak gereja mengatakan begini. Dia bilang begini, jadi baju kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Ya, itu lambang, ya, menurut Cyril ini, ya, Cyrilius, ya, itu lambang dari melepaskan manusia lama, ya, dengan perbuatannya. Nah, dia menghubungkan antara puisi yang diungkapkan di dalam Kidung Agung ini dengan Kolose pasal 3. Ya, ini menarik, saudara sekalian, bapak gereja awal ini, ya, dia berani menafsirkan bahwa ini bisa menunjuk kepada, ya, manusia lama. Di Kolose 3 ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, ya, tabiat lamanya itu sebelum dia mengenal Kristus serta kelakuannya itu harus ditanggalkan dan tidak boleh dikenakan kembali. Ya, kalau sudah ditanggalkan, ya, tadi kerinduan dari gadis itu mengatakan kalau sudah ditanggalkan, apakah aku mengenakannya lagi? Tentunya enggak. Ya. Jadi pakaian lama atau tabiat lama, manusia lama bagi orang percaya harusnya ditanggalkan dan tidak dipakai lagi. Jadi baju ini saudara sekalian menunjuk kepada, ya, bukan secara fisik baju, tetapi ini gambaran, ya, atau metafora itu manusia lama atau kehidupan lama yang rusak, yang juga dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 22. Nah, perlu saudara ketahui Kolose 3 ayat 9, ya, itu di dalam perikop tentang manusia baru. Ya, Efesus pasal 4 ayat 22 itu juga dalam perikop manusia baru. Jadi antara Kolose 3 dan Efesus 4 ini
pembahasan kembar ya tentang manusia baru. Nah, di Efesus 4 ayat 22 dikatakan begini, yaitu bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, jadi kehidupan yang lama sebelum mengenal Kristus, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi jelas saudara sekalian, orang Kristen yang sudah percaya Yesus, yang dibaptis, dia harus menanggalkan tabiat lamanya yang berdosa itu. Karena dikatakan akan menemui kebinasaannya. Kalau tidak ditanggalkan, itu akan menemui kebinasaannya saudara sekalian. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, tafsiran dari Cyril ini, Bapak Gereja ini saudara sekalian, menurut saya sangat applicable, ya, cocok. Ya. Dia sampaikan untuk pembelajaran orang yang mau dikatekisasi atau mau dibaptis saudara sekalian. Jadi orang yang dibaptis harus menanggalkan manusia lamanya. Ya. Nah, saudara, kalau saya membahas lebih dalam lagi, ya, kita ini adalah mempelai Kristus. Ya, mempelai Kristus artinya ya kekasih-kekasih daripada Kristus, mempelai Kristus. Paulus pernah membahas tentang mempelai Kristus ini dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Dikatakan begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu ya dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kita sebagai umat perjanjian baru yang percaya Yesus disebut perawan suci, ya, kekasih daripada Kristus. Ya. Nah, kerinduan kita juga harus seperti kerinduan gadis yang mencintai pria idamannya ini yang ditulis dalam Kidung Agung. Nah, saudara dan saya harus punya kerinduan ya, untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya. Dikatakan sebagai perawan suci yang sudah menanggalkan tabiat lamanya itu, saudara sekalian. Ya, pakaian lamanya itu. Ya. Nah, kemudian saudara sekalian, dia harus punya komitmen, kerinduan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya. Tidak hidup dalam percintaan dengan dunia. Ya, jadi perawan suci di situ maksudnya tidak berzina secara rohani, tidak hidup dalam perselingkuhan dengan dunia. Ya, dunia dengan segala keindahannya itu bisa mengalihkan kerinduan kita kepada Kristus. Untuk itu kita harus melepaskan atau membebaskan diri kita dari ya, percintaan dengan dunia. Di Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 23, lanjutannya kalau suruh baca di situ dikatakan begini, saya ulangi lagi ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya ya, yang menyesatkan. Ya. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita harus ya, memperbaharui pikiran ya, dan roh kita supaya kita makin hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan perhatikan ayat 24 ya. Selain kita menanggalkan manusia lama kita ya, dengan segala kelakuannya. Jadi manusia lama itu memproduksi kelakuan yang tidak berkenan, yang penuh dengan hawa nafsu, nafsu jahat dan sebagainya. Nah, di situ dikatakan begini, dan mengenakan manusia baru. Ya, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru ini ya, manusia yang diciptakan, ya, yang dibentuk saudara sekalian, ya, menurut apa? Kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, jadi saudara sekalian kita harus mengenakan manusia baru itu, ya, yang memang Allah menghendaki. Kita diperbaharui bukan hanya sekali, tetapi harus mengalami pembaharuan budi terus menerus. Ya, ini kehendak Allah yang paling penting bagi kita yang percaya. Kalau kita mengalami pembaharuan budi seperti di Roma pasal 12 ayat 2, ya, kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan budi ya, melalui firman Tuhan, kebenaran itu, ya, kita akan diwarnai oleh dunia. Nah, dunia ini akan menyeret kita kepada kebinasaan. Karena akan membuat kita hidup dalam tabiat lama yang berdosa itu yang menemui kebinasaan. Nah, untuk itu kita harus diperbaharui terus-menerus. Itu yang disebut dengan mengenakan manusia baru, saudara sekalian. Nah, kalau kita baca di Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan begini. Ya, ini kan tadi saya katakan Kolose 3 dan Efesus 4 itu ya seperti pembahasan kembar tentang manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, yaitu manusia lama kita, kenajisan dan hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah ya, atas orang-orang durhaka. Jadi kalau kita tidak menanggalkan manusia lama kita, ya, yaitu segala sesuatu yang duniawi, yang tadi dikatakan percintaan dengan dunia, ya, karena kita adalah perawan suci, tidak boleh dalam perselingkuhan dengan dunia atau percintaan dengan dunia. Karena kalau kita masih hidup dalam percintaan dunia atau kita masih ada dalam ya, hidup keduniawian yang disebut dengan percabulan, ya, kemudian hawa nafsu, kenajisan dan lain sebagainya, nafsu jahat, kita akan membuat Allah murka. Nah, kalau Allah murka, tadi dikatakan kita akan masuk dalam kebinasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, bangsa Israel pernah jatuh dalam perzinahan, ya, bukan hanya secara fisik tetapi juga rohani, ya, di mana bangsa itu atas bujukan nabi palsu yaitu Biliam, ya, bangsa Moab mengirim wanita-wanitanya kepada bangsa Israel
sehingga mereka berzina ya dalam penyembahan berhala, ya pesta seks untuk menyembah Baal Peor mereka. Itu membuat Allah murka. Nah, saudara tahu, ketika Allah murka, telah disampaikan itu 24.000 orang mati, saudara sekalian. Itu pun kalau tidak dicegah oleh Pinehas yang begitu membela kekudusan Allah, ya mungkin lebih daripada 24.000 orang Israel. Bayangin, saudara sekalian, kalau Allah murka, dia tidak peduli mau seberapa banyak nyawa yang dia tumpas. Nah, itu dicatat di Bilangan pasal 25 ayat 1-5 dan seterusnya. Bilangan 25 ayat 9 itu jelas. Yang kena tulah itu 24.000 binasa, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat ya karakteristik Allah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu konsisten. Ya, Allah tidak tidak toleransi dengan ya, hal-hal yang menyakitkan atau yang berhubungan dengan perzinahan secara rohani ataupun secara jasmani. Nah, saudara-saudara sekalian, di Kolose pasal 3 ayat 10, di situ dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, yang tadi saya sampaikan, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Tadi kan di Efesus pasal 4 juga dikatakan di ayat 22 dan sampai 23 diperbaharui dalam roh. Ya, ini juga sama, saudara sekalian. Kolose pasal 3 ayat 10 itu esensinya sama. Kita juga harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Tadi pikiran dan roh kita yang diperbaharui terus-menerus. Ini juga manusia baru itu harus diperbaharui. Ya. Begitu, saudara. Apa itu manusia baru? Yaitu kehidupan Kristus. Ya, kehidupan Kristus. Karena Alkitab mengatakan kita yang sudah percaya harus mengenakan kehidupan Kristus. Ya, sebagai senjata Allah. Yaitu di Roma pasal 13 ayat 14. Nah, kalau kita tidak mengenakan manusia baru, ya, kita akan binasa. Nah, ada satu perumpamaan yang bisa menekankan atau bisa mempertegas apa yang dimaksud dengan manusia baru, ya saudara sekalian. Nah, yang menarik, saudara sekalian, perumpamaan yang ada di dalam Matius pasal 22 ini, itu diungkapkan oleh Yesus, ya, tentang orang yang diberikan kesempatan untuk diundang masuk dalam pesta, ya, pesta besar. Ya. Nah, ada seorang yang masuk, tetapi dia tidak mengenakan pesta. Kemudian sang tuan pemilik pesta itu menegurnya. Dikatakan begini, Matius 22 ayat 12. Ia berkata kepada orang yang masuk ke undangan itu, ya, ke pesta itu, tapi tidak memakai pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja, karena memang tidak bisa berdalih lagi, ya, masuk ke pesta pernikahan tanpa pakaian pesta. Ya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi dengan orang ini yang tidak memakai pakaian pesta? Ya. Dia masih memakai pakaian biasa, pakaian lamanya. Ayat 13, ini luar biasa, saudara sekalian. Ya. Jadi ini sejajar dengan apa yang dijelaskan dalam Efesus. Orang yang tidak mengenakan manusia baru itu akan menemui kebinasaan. Ya. Orang yang tidak mengenakan manusia baru itu membuat Allah murka kalau masih hidup dalam manusia lama. Di Matius 22 ayat 13 dikatakan begini, lalu kata raja itu, ya, yang mengundang orang itu dalam masuk pesta, kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, tangan orang yang tidak memakai pakaian pesta, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini satu tempat penjara yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Ya, kalau saya boleh gambarkan, ini gambaran neraka jahanam, karena dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap. Kita masuk di tempat yang gelap aja sudah tidak nyaman. Ya, kemudian dijelaskan tempat kegelapan yang paling gelap itu akan membuat orang mengalami ratap dan kertak gigi. Jadi ketakutan yang luar biasa, saudara sekalian. Nah, untuk itu, saudara sekalian, apa itu pakaian pesta? Saudara udah bisa menebak tadi, ya. Ketika kita menanggalkan pakaian lama kita harus mengenakan manusia baru, yaitu pakaian pesta. Ya. Pakaian pesta itu kehidupan Kristus, ya, yang akan membuat kita bisa menikmati, ya, kehidupan pesta di sorga, saudara sekalian. Ya, pesta pernikahan anak domba. Nah, itu gambaran dari sorga yang Yesus nyatakan kepada Yohanes, ya, di Wahyu. Di Galatia 3 ayat 26 sampai 27, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena itu, ayat 27, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kristus itulah pakaian pesta kita, ya, yang bisa membuat kita bisa menikmati kesukaan sorga. Ya. Pesta di kerajaan sorga harus mengenakan pakaian pesta, yaitu Kristus, kehidupan Kristus, gaya hidup Kristus. Ya. Di Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi kita harus mengenakan Kristus, kehidupan Kristus. Kristus hidupnya, ya, senantiasa taat kepada Bapa di sorga. Makanya dia punya filosofi dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu ciri pakaian pesta. Ya. Bagi kita yang percaya, itu hanya taat kepada Bapa di sorga. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Berbeda dengan Adam, ya, ketika berdosa, dia telanjang, saudara sekalian. Dia harus dikenakan pakaian yang dibuat Allah, yaitu dari kulit binatang. Itu kulit binatang ketika diambil itu berarti ada pengorbanan.
Nah, itu prototipe pengorbanan Kristus di kayu salib supaya kita bisa memakai pakaian Kristus, ya, yaitu kasih karunia, anugerah, dan kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, pakaian pesta itulah kehidupan Kristus yang kita harus kenakan. Itu mahal harganya, ya. Yesus harus mati di kayu salib. Dan kita juga harus membayar mahal dengan ketaatan penuh, sebagaimana Yesus memberikan contoh. Di Wahyu pasal 19 ayat 8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah manusia baru yang memproduksi kelakuan perbuatan yang benar, yang kudus, saudara. Dan hanya orang mengenakan Kristus atau pakaian pesta itu yang akan menjadi mempelai abadinya. Makanya di Wahyu pasal 16 ayat 15 dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi kita harus memperhatikan pakaian kita, saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini. Kita harus mengenakan kehidupan Kristus. Itulah pakaian pesta yang membuat kita bisa hidup abadi bersama dengan Kristus, sang mempelai, ya, anak domba Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.